Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Syifa Safika dengan NIM 202103400034. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur gigi dan penyusunnya. Pertama, apa itu gigi serta jenisnya? Gigi adalah jaringan yang paling keras pada tubuh manusia. Fungsi gigi yang utama adalah untuk mencerna makanan di mulut, yaitu untuk mengoyak, mengunyah, dan menghaluskan makanan. Jenis-jenis gigi yang pertama yaitu ada gigi seri. Gigi seri adalah 8 gigi di depan mulut, 4 di atas dan 4 di bawah. Gigi seri bekerja untuk menggigit, memotong, merobek, dan menahan makanan. Yang kedua, gigi taring adalah gigi yang berada di kedua sisi gigi seri, merupakan gigi yang paling tajam dan digunakan untuk merobek makanan. Yang ketiga, premolar digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Orang dewasa memiliki 8 premolar di setiap sisi mulut, 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Keempat, gigi geraham yang juga digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Gigi geraham merupakan gigi pipih yang berada di bagian belakang mulut. Struktur dan penyusun gigi. Setiap gigi tersusun atas 3 bagian. Pertama, puncak gigi atau mahkota gigi, yaitu bagian yang tampak dari luar. Pada bagian ini dilapisi oleh lapisan pelindung yang disebut enamel atau enamel. Yang kedua, leher gigi atau kolum, yaitu bagian gigi yang terlindung di dalam gusi dan merupakan batasan antara mahkota gigi dan akar gigi. Ketiga, akar gigi atau radix, yaitu bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian ini terhubung dengan tulang leher dan menjaga gigi tetap pada tempatnya. Pada bagian gigi manusia tersusun atas lapisan atau jaringan, yakni pertama, enamel gigi. Enamel gigi adalah lapisan yang paling keras dan lapisan paling luar pada gigi. Enamel mempunyai struktur yang padat dan keras tetapi masih dapat ditembus atau permeabel oleh ion dan molekul melalui hipomineralisasi. Enamel mengandung 95% bahan anorganik hidroksiapatit, senyawa kalsium fosfat, 5% air, serta bahan organik dalam berat. Fungsi enamel adalah untuk melindungi gigi dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mengunyah makanan dan melindungi bagian dalam gigi agar tidak terpapar oleh struktur, suhu, dan senyawa kimia dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang kedua adalah dentin. Dentin adalah lapisan yang berada tepat di bagian bawah enamel dan merupakan bagian terluas dari struktur gigi yang meliputi panjang gigi. Pembentukan dentin dikenal sebagai dentinogenesis. Dentin lebih lembut atau lunak daripada enamel dan menjadi sasaran gigi berlubang atau disebut dengan karies. Namun, dentin tetap berlaku sebagai lapisan protektif atau pelindung dan menyokong mahkota gigi. Dentin terdiri dari 70% bahan kristal hidroksiapatit anorganik, 20% bahan organik, dan 10% air dengan ketebalan 3 hingga 3,5 mm dari DEJ sampai ke pulpa. Dentin mengandung struktur mikroskopis yang disebut pipa dentin, yang merupakan kanal berukuran kecil yang menyebar keluar melalui dentin dari lubang pulpa pada batas semen luar. Ketiga, ruang pulpa adalah jaringan lunak yang berisi saraf dan pembuluh darah pada gigi bagian dalam. Jaringan ini bermula dari mahkota gigi, lalu berlanjut hingga mengisi rongga akar gigi. Sel yang terdapat pada pulpa antara lain fibroblast, preodontoblast, odontoblast, sel-sel imun, dan sel mesenkim tak terdiferensiasi. Dengan adanya sel-sel tersebut, pulpa dapat berfungsi sebagai penyokong dan pembentuk dentin.
juga memberikan nutrisi untuk dentin. Pulpa gigi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi keberadaan substansi asing atau iritan. Apabila terjadi iritasi, pulpa akan mengeluarkan respon imun sebagai perlawanan dan terjadilah apa yang disebut dengan pulpitis atau peradangan pulpa. Keempat, gingiva atau gusi. Gingiva adalah bagian mukosa di dalam rongga mulut yang mengelilingi gigi yang menutupi linyar atau ridge alveolar. Gingiva adalah jaringan lunak yang menempel secara kuat melalui ligamen periodontal hingga ke periosteum. Gingiva berwarna merah muda kecoklatan. Yang kelima, periodontal ligamentum adalah jaringan lunak penyangga yang terletak di antara sementum dan tulang alveolar soket gigi. Keenam, ada sementum atau semen. Adalah jaringan mesenkim terkalsifikasi menyerupai tulang yang terdapat pada lapisan terluar akar gigi. Fungsi utamanya sebagai perekat ligamen periodontal yang menahan gigi untuk tetap berhubungan dengan jaringan sekitarnya. Menyediakan media perlekatan ke serat-serat kolagen dari ligamen periodontal. Ketujuh, saluran akar. Saluran akar adalah rongga di bagian tengah gigi yang terdapat pembuluh darah dan saraf. Saraf-saraf ini memiliki fungsi sensorik untuk merasakan suhu panas dan suhu dingin pada makanan atau minuman yang masuk ke rongga mulut. Sekian dari penjelasan tentang struktur gigi dan penyusunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.